Bima adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ia hidup sederhana bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Setiap pagi, Bima bangun lebih awal untuk merawat ladang mereka yang terbentang luas di pinggiran desa. Ayahnya yang semakin tua tidak bisa banyak membantu, sedangkan ibunya lebih sering berada di rumah, merawat segala kebutuhan keluarga. Bima merasa tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundaknya. Meski tidak memiliki banyak harta, Bima merasa cukup dengan apa yang ada. Setiap hari, ia selalu merasa puas dengan hasil kerja kerasnya, meski kadang lelah tubuhnya terasa begitu berat. Suatu malam, setelah bekerja sepanjang hari, Bima memutuskan untuk pergi ke tepi sungai yang berada tak jauh dari rumah. Sungai itu sudah menjadi tempat favoritnya untuk merenung. Bima merasa tenang dengan suara gemericik air dan desiran angin yang menyapu wajahnya. Saat ia duduk di batu besar dekat tepian sungai, tiba-tiba angin malam itu berubah menjadi lebih kencang. Bima terkejut mendengar suara seolah ada seseorang yang berbicara di antara hembusan angin. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok seorang wanita muda berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh cahaya lembut yang datang entah dari mana. Wanita itu mengenakan gaun hijau panjang yang berkilau seperti dedaunan yang basah oleh embun pagi. Bima merasa ada yang aneh, namun sekaligus terpesona dengan penampilannya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Sumba, seorang penjaga hutan yang memiliki kekuatan magis. Ia menjelaskan bahwa ia telah lama mengawasi Bima dan hidupnya yang sederhana. Dewi Sumba memberitahunya bahwa dia bisa memberikan kekayaan yang tak terhingga jika Bima bersedia menerima bantuannya. Bima, yang selalu merasa kekurangan meski sudah bekerja keras, merasa tawaran itu seperti angin segar yang datang di saat yang tepat. Tanpa berpikir panjang, Bima menerima tawaran Dewi Sumba. "Aku ingin hidup yang lebih baik," kata Bima dengan penuh keyakinan. Dewi Sumba tersenyum, lalu menjelaskan bahwa setiap permintaan memiliki syarat yang harus dipenuhi. "Aku akan memberikanmu kekayaan, tapi kau harus menjaga satu hal," katanya. "Jangan pernah memberitahukan orang lain tentang pertemuan ini." Bima setuju tanpa ragu. Sejak malam itu, segala yang Bima inginkan mulai tercapai. Dewi Sumba memberinya rumah mewah, tanah yang luas, serta kekayaan yang datang begitu mudah. Semua itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, perasaan bahwa ada harga yang harus dibayar. Meski demikian, Bima memilih untuk menikmati semua pemberian itu, berharap hidupnya akan berubah lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Bima merasakan perubahan yang besar dalam hidupnya. Rumahnya yang sebelumnya sederhana kini telah berubah menjadi istana megah dengan taman yang luas dan penuh bunga berwarna-warni. Tanah yang dulunya hanya sepetak kecil kini meluas tak terhingga, dan hasil ladang serta peternakannya berlimpah setiap musimnya. Semua orang di desa terkejut melihat keberhasilan Bima yang begitu mendadak. Namun, di balik kesuksesannya, ada satu hal yang tak bisa dihindari. Ia harus menjaga rahasia itu, sebuah perjanjian yang dibuat dengan Dewi Sumba. Bima mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Ia merasa takut untuk berbagi kebahagiaannya, karena jika ada yang tahu tentang bantuan magis yang diterimanya, semuanya bisa hancur. Bima hidup dalam kesendirian meski dikelilingi kemewahan. Ia tidak bisa berbagi cerita dengan siapapun, bahkan orang tuanya yang sudah semakin tua. Mereka hanya tahu bahwa Bima kini menjadi sosok yang kaya raya, tetapi tidak tahu bagaimana ia meraihnya. Bima mulai merasa terisolasi, seakan hidupnya kosong meskipun dikelilingi oleh harta yang berlimpah. Suatu malam, ketika Bima sedang duduk di teras rumahnya yang besar, ia melihat Dewi Sumba datang lagi. Wanita itu tampak lebih bersinar dari biasanya, dengan gaun hijaunya yang berkilau dan wajah yang penuh misteri. Dewi Sumba mendekat dan duduk di samping Bima. "Kau telah memenuhi syarat yang kutetapkan," kata Dewi Sumba dengan suara lembut. "Tetapi, ingatlah, meski kau telah diberkahi dengan segala yang kau inginkan, ada harga yang harus dibayar." Bima merasa cemas, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut.
Aku tidak bisa memberitahukan orang lain, kan? Tanyanya dengan ragu. Dewi Sumba mengangguk pelan. Benar, rahasia ini harus tetap terjaga. Namun, jika kau melanggar perjanjian ini, segala yang kau miliki akan hilang dalam sekejap. Bima merasa tertekan, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Aku akan menjaga rahasia ini. Aku berjanji, katanya, walaupun ada sedikit ketakutan di dalam hatinya. Dewi Sumba tersenyum penuh arti dan lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bima berusaha untuk menjaga rahasianya, ia merasa semakin tertekan. Rasa takut akan kehilangan semua yang telah dimilikinya membuatnya hidup dalam kecemasan. Setiap kali ada orang yang bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan kekayaannya, Bima hanya tersenyum dan menghindari jawaban yang pasti. Ia mulai merasa bahwa meskipun ia kaya, hatinya tetap kosong, dan ia mulai merindukan kehidupan yang sederhana dulu. Suatu hari, saat Bima sedang bekerja di ladang yang luas, ia melihat seorang wanita muda bernama Rara, salah satu penduduk desa, yang tampak kesulitan membawa beberapa keranjang berisi hasil panen. Tanpa berpikir panjang, Bima mendekat dan membantunya. Rara tersenyum, berterima kasih atas bantuan Bima, dan mereka mulai berbincang. Dalam obrolan ringan itu, Rara bercerita tentang hidupnya yang sulit dan tentang impiannya untuk suatu hari bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Perasaan Bima yang sudah lama terkunci mulai tergerak. Ia merasa iba dengan Rara dan ingin sekali membantunya, tetapi ia tahu, jika ia terbuka dan berbagi rahasia tentang kekayaannya, itu berarti ia melanggar perjanjiannya dengan Dewi Sumba. Bima pun kembali terjebak dalam dilema, antara keinginan untuk berbagi kebahagiaannya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin harus ditanggung. Perasaan kesepian dan terisolasi semakin dalam. Namun, ada satu hal yang semakin jelas, kehidupan yang dijalaninya kini tidak semulus yang ia bayangkan. Bima merasa semakin terjebak dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Setiap hari ia berjalan di atas jalan yang penuh kemewahan, tetapi hati dan pikirannya semakin terbelenggu. Ia merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana dan penuh kebahagiaan tanpa harus bersembunyi di balik kekayaan yang ia peroleh dengan cara yang tidak bisa ia ungkapkan. Rasa takut akan kehilangan semuanya membuatnya tertekan dan menutup diri lebih dalam. Kehidupan sosialnya semakin terasing, dan ia mulai kehilangan koneksi dengan dunia sekitar. Suatu hari, Bima mendengar kabar bahwa Rara, gadis muda yang sempat ia bantu, mengalami kesulitan besar. Ayahnya yang sudah tua sakit parah dan tidak ada cukup uang untuk mengobatinya. Rara berjuang keras untuk mencari biaya pengobatan, tetapi usahanya selalu berujung pada kegagalan. Ketika Bima mendengar cerita itu, ia merasa hatinya dipenuhi dengan rasa iba dan keinginan untuk membantu. Namun, perasaan cemas kembali menguasainya. Bagaimana jika Rara mengetahui asal-usul kekayaannya? Apa yang akan terjadi jika rahasia itu terbongkar? Namun, rasa empati Bima tidak bisa dibendung. Ia memutuskan untuk membantu Rara dengan memberi uang yang cukup untuk biaya pengobatan ayahnya. Tanpa memberitahu siapapun, Bima pergi ke rumah Rara dan memberinya sejumlah uang dengan alasan bahwa itu adalah bantuan dari seorang dermawan yang tidak ingin dikenal. Rara sangat terkejut dan berterima kasih. Namun ia tidak pernah tahu bahwa orang yang menolongnya adalah Bima. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bima merasa sedikit lebih tenang. Ia merasa seolah-olah ia telah melakukan hal yang benar dengan membantu seseorang yang membutuhkan. Namun, ketakutannya tidak sepenuhnya hilang. Rasa bersalah atas perjanjiannya dengan Dewi Sumba terus mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa satu langkah kecil pun bisa menghancurkan segalanya. Pada malam hari, saat Bima sedang duduk di ruang kerjanya, sebuah suara lembut memanggil namanya. Bima. Suara itu berasal dari dalam kegelapan, dan Bima tahu siapa yang sedang mendekat. Dewi Sumba muncul di hadapannya, sosoknya lebih anggun dari sebelumnya, namun ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Bima merasakan ketegangan yang meningkat. Kau telah melanggar perjanjianmu, kata Dewi Sumba dengan nada yang tenang,
tetapi ada amarah yang tersembunyi di baliknya. Bima terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin membantu. Akhirnya Bima berkata dengan suara gemetar. Rara membutuhkan bantuan, dan aku tidak bisa membiarkan ayahnya mati hanya karena kekurangan uang. Dewi Sumba menatapnya tajam. Dan kau pikir itu tanpa konsekuensi? Tanyanya. Suaranya mulai berubah menjadi lebih dingin. Bima merasa tubuhnya kaku, namun ia tetap mencoba untuk mempertahankan sikap tenang. Aku hanya membantu seorang yang membutuhkan. Jawabnya, berusaha membela diri. Dewi Sumba terdiam sejenak, lalu berkata, kebaikan yang kau lakukan memang mulia, tetapi itu adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah kutetapkan. Setiap tindakanmu yang keluar dari batas akan mengundang akibat yang tak terduga. Bima merasa sebuah tekanan berat menghimpit dadanya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan cemas. Dewi Sumba memandangnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Kau harus memilih, katanya pelan, antara menjaga rahasia ini dan mengorbankan lebih banyak lagi. Atau, kau harus melepaskan semua yang telah kau raih dan kembali ke kehidupan lamamu, tanpa kekayaan dan kemegahan. Bima terpaku. Kata-kata Dewi Sumba seperti cambuk yang menghantam jantungnya. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia ambil, tidak akan ada yang sama lagi. Dunia yang ia kenal bisa hancur dalam sekejap, dan ia tidak bisa memprediksi bagaimana semuanya akan berakhir. Namun, satu hal yang pasti, ketegangan dalam dirinya semakin meningkat, dan ia harus segera membuat keputusan besar yang akan menentukan masa depannya. Pagi itu, Bima merasa seolah-olah dunia menekan dirinya dari segala arah. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ia harus memikul beban yang tak terlihat. Ketegangan yang terus-menerus menghimpit pikirannya membuat ia sulit tidur malam sebelumnya. Ia tidak tahu harus memilih apa. Melanjutkan hidup dengan segala kemewahan yang sudah ia peroleh, atau melepaskan semuanya demi sebuah hidup yang lebih sederhana dan bebas dari rasa bersalah. Ia mengingat kembali pertemuannya dengan Dewi Sumba. Kata-kata wanita itu terus menghantuinya. Setiap pilihan yang ia buat sekarang terasa seperti sebuah perjudian besar. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Bima, matanya terpejam sejenak. Namun, saat ia membuka mata, ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Keputusan harus diambil, dan ia tidak bisa berlama-lama terjebak dalam ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Bima memutuskan untuk menemui Rara. Meskipun ia tahu bahwa membantu Rara bisa mengungkapkan rahasia besar yang ia simpan, hatinya merasa tidak bisa lagi menahan diri. Ia harus jujur. Ia harus keluar dari dunia yang selama ini ia bangun dengan kecurangan. Bima mendatangi rumah Rara dengan langkah yang tegas. Rara menyambutnya dengan senyum hangat, seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa keputusan besar sedang diambil oleh orang di hadapannya. Setelah berbincang beberapa saat, Bima memberanikan diri untuk berbicara. Rara, kata Bima dengan suara yang berat, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Aku adalah orang yang memberimu uang untuk pengobatan ayahmu. Rara terlihat terkejut dan bingung. Tapi, aku tidak tahu siapa yang memberikan bantuan itu, jawabnya dengan ragu. Aku hanya ingin membantu, Rara, kata Bima dengan tegas. Tapi ada hal yang lebih besar yang harus aku ceritakan padamu. Rara duduk di depannya, menatap Bima dengan wajah yang penuh tanya. Apa yang sedang kau bicarakan, Bima? Tanyanya, semakin penasaran. Bima menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengungkapkan semuanya. Ia menceritakan tentang perjanjian dengan Dewi Sumba, tentang kekayaan yang ia raih dengan cara yang tidak jujur, dan tentang rasa takutnya yang menghantui setiap langkahnya. Rara terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Mungkin ia tak pernah menyangka bahwa Bima yang selama ini ia anggap baik dan penuh perhatian, ternyata menyembunyikan begitu banyak rahasia kelam. Kau benar-benar takut? Tanya Rara pelan. Bima mengangguk, matanya terlihat penuh rasa penyesalan. Aku merasa seperti terperangkap dalam hidupku sendiri, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar.
Rara memandangnya dengan penuh empati. Bima, mungkin kebenaran itu memang terasa menakutkan. Tapi, hidup yang penuh dengan penipuan hanya akan membawa kehancuran. Jika kau ingin memperbaiki semuanya, kau harus berani menghadapi kenyataan, katanya dengan lembut tapi tegas. Bima merasakan sebuah beban yang mulai terasa lebih ringan. Rara, yang ia bantu, justru memberikan penghiburan yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Kata-kata Rara membuka hatinya, dan ia mulai memahami bahwa untuk melanjutkan hidup, ia harus melepaskan segala yang selama ini ia sembunyikan. Namun, saat Bima merasa sedikit lega, sebuah panggilan telepon masuk ke ponselnya. Itu adalah Dewi Sumba. Bima, aku ingin kita bertemu, kata Dewi Sumba dengan nada yang tidak bisa ia abaikan. Suara wanita itu terdengar tegas dan penuh peringatan. Aku tidak akan memberikan maaf begitu saja. Keputusanmu akan ada konsekuensinya. Bima menutup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi penentu segala sesuatu. Ia harus menghadapi Dewi Sumba, dan siap menghadapi segala akibat dari perbuatannya. Apapun yang terjadi, Bima tahu bahwa ini adalah perjuangan terakhirnya. Hanya satu pilihan yang bisa ia ambil. Terus bersembunyi dalam dunia yang penuh kebohongan atau berani melepaskan segalanya demi hidup yang lebih jujur dan bebas dari ketakutan. Dengan tekad yang bulat, Bima bersiap untuk menghadapi Dewi Sumba, siap menghadapi konsekuensi dari segala tindakannya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya.